Kali ini siapa yang masuk ya? Apa? Apa? Oke, dikasih tahu ya kalau ada tugas ya. Ikut ya. Kemarin di pertemuan kedua, kalian masih ingat nggak belajar apa sama Vicky? Populasi dan ovulasi. Kita sistem reproduksi manusia. Nah, hari ini kita masih belajar tentang sistem reproduksi manusia, tapi pada sebuah menjadi fertilisasi, perkembangan dan persalinan. Ayo, bagaimana seorang ibu dapat mengandung? Gimana? Takdir Tuhan. Nah, Bu ada sperma dari takdir Tuhan. Kemudian apa lagi? Terlambat apa nih? Nah, terlambat mens. Ada kaitannya ya sama teman-teman dulu kemarin. Nah, berkolaborasi. Kolaborasi antara siapa? Ya, antara laki-laki dan perempuan. Bagus ya jawabannya bermacam-macam. Ada yang jawab ada sperma, ada yang telat mens, kemudian ada yang berkolaborasi antara. Kemudian, adakah kepercayaan dan praktik budaya pada masyarakat saat kehamilan atau saat persalinan? Misalnya ya, waktu hamil, Bu, gak boleh sama buku waktu hamil. Nah, ada yang kayak gitu biasanya. Nah, kemudian apa lagi selain itu? Ida. Apalagi? Ida. Potong rambut, ada nggak? Ada. Kemudian sel gamet antara siapa? Antara sperma dan ovum. Sperma dari laki-laki dan ovum dari sel wanita. Perempuan. Oke, ada pun capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada kelas 11 KPR. Tujuannya ada 5. Yang pertama, menganalisis permasalahan pada kehamilan ektopik, kemudian menganalisis dampak dan solusinya, kemudian menjabarkan solusi kehamilan serta tahapan fertilisasi dan menjelaskan proses persalinan. Nah, di sini ada studi kasus, ada 2 gambar. Masih jelas ya? Oke, gambar yang pertama itu letaknya di bagian tengah atau bagian uterus. Kemudian di gambar 2 itu kalian lihat di bagian tuba fallopi atau di salurannya. Oke, untuk itu, untuk dapat memecahkan masalah persoalan tersebut, silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompok yang sudah ditentukan berdasarkan tes diagnosis kemarin ya. Silakan berkelompok. Kemudian di halaman kedua itu ada studi kasus, ada soal, dan di bagian terakhir itu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan nanti diisi semua ya. Nah, paham? Kemudian kalau ada kesulitan itu bisa ditanyakan ke ibu ya. Oke, silakan dikerjakan. Di antara tiga gambar ini berarti kan format yang baik. Nah, pasti ini bisa terjadi. Namanya adalah kehamilan ektopik. Jadi penyebab kehamilan ektopik. Paham? Iya, untuk yang ini kan yang bermasalah yang nomor 2. Yang satu adalah jelaskan solusi pemecahan masalah tersebut berdasarkan hasil diskusi kelompok. 1. Penggunaan obat-obatan. 2. Operasi bagian besar. 3. Operasi darurat. Operasi ini dilakukan jika ibu mengalami pendarahan hebat akibat adanya kehamilan ektopik.
Yang pertama tadi kopi. Dari kedua cara ini, yang mana kira-kira yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kehamilan ektopi? Perhatikan di depan ya. Nah, di sini ada dua gambar seperti itu dijelaskan tadi. Seharusnya janin itu berkembang di rahim, tapi pada kasus kehamilan ektopik dia berkembang di saluran fallopi. Taruh untuk kelompok 5 ya. Oke, kelompok selanjutnya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok ini, proses persalinan normal umumnya terjadi pada minggu ke-37 sampai 42. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tahapan fertilisasi normal pada manusia dengan tepat. Fertilisasi adalah proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel ovum wanita. Dan tahapan fertilisasi terjadi pada tuba fallopi, peleburan antara sel telur dan sperma membentuk zigot yang akan menjadi janin, dan janin akan berkembang dengan waktu 6 bulan. Nah, jadi sperma yang jadi ovum atau ovum yang jadi sperma? Sperma yang jadi ovum ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Ada kau? Nah, ini adalah saluran tuba fallopi. Jadi yang ektopi di sini. Di sini lah ya. Nah, ciri-cirinya kalau kita kehamilan ektopik ya, dari hebat, kemudian ada pendarahan seperti itu. Bagus ya jawabannya. Jadi kehamilan ektopik itu tidak bisa dipertahankan ya, harus operasi, operasi. Oke, selanjutnya di sini ibu akan menambahkan penguatan kepercayaan dan praktik budaya pada masa kehamilan di Desa Karangsari, Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah duduk di sembarang tempat. Ada nggak keyakinan seperti itu? Ada. Di Desa Karangsari mempercayai itu. Kemudian tidak boleh minum es terlalu sering. Kalian percaya itu enggak? Itu enggak? Percaya. Oke, misalnya ada 2 es ya, ada 2 es. Yang satu es campak. Es campak itu es putih ya, dan es apapun. Yang kedua ini es sirup marjan. Nah, itu rupanya pas-pas ya. Yang mana yang kalian hindari kira-kira kalau Putih. Putih. Yang marjan. Ini yang pasti yang sirup kan marjan. Biasanya kalau misalnya kita sudah di USG, kalau misalnya janin normal sama kelebihan. Kalau misalnya normal itu tentu boleh-boleh saja. Kalau misalnya sudah kelebihan, biasanya ada tantangan dari dokter, Bu, yang sering-sering minum manis. Biasanya kayak gitu diingetin ya. Kalau air putih apa? Karena air putih itu netral, tidak mengandung gula. Sampai sini paham? Paham. Kemudian ada memakan buah-buahan yang menyatu atau dempet. Biasanya ada pisang dempet. Ada nggak yang hindari itu? Jangan ini ya, ibu ya. Oke, kemudian duduk di depan pintu. Ada nggak larangan gitu? Ya, ada ya. Kemudian keluar dan jalan-jalan di malam hari. Ada nggak? Iya, pantangan ya. Pantangan habis makan itu keluar ya kan? Kalian percaya itu enggak? Percaya. Percaya. Dan bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo ibu bantu. Kita tadi belajar tentang apa? Tentang kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik itu berkembang di bagian mana? Rahim. Kalau yang normal bagian rahim. Kalau kehamilan ektopik bagian kemudian solusi untuk mengatasinya adalah dengan cara operasi Kopi. Sekarang silakan kalian kerjakan post time sudah ibu kirim ke dosen ya.
Oh, tetangga. Berarti ya? Oke, sekarang kita refleksi proses pembelajaran. Gimana pembelajarannya hari ini? Udah dipahami nggak? Ya. Apakah istilah-istilah biologi ya? Seperti nama tuberkulosis, kemudian sering lupa. Ya nggak apa-apa. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang aksi, kemudian KD dan gangguan. Hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.